Halo Gapi Lover, jumpa lagi dengan Yusuf Gapi. Teman-teman, maaf ya untuk rak yang baru belum kita update dikarenakan tank yang datang belum secara keseluruhan, baru sebagian ya. Jadi belum kita setting penuh sehingga belum kita bikin konten. Nah, sekarang ini teman-teman, mau saya aja lihat ini. Ini ada tank untuk budaya bluegrass. Nah teman-teman, kira-kira ada fenomena apa di dalam tank ini? Coba tebak dulu teman-teman. Apa coba? Nah ternyata yang aneh ini adalah perbandingan antara jantan dan betinanya. Jantannya yang di sini dari 15 budaya yang kita besarkan di sini itu hanya 2 teman-teman. Sisanya yang 13 itu adalah betina. Nah ini tidak normal ya. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan kita ternak gapi, pinginnya keturunannya itu gimana perbandingan jantan dan betinanya? Lebih banyak jantannya atau lebih banyak betinanya atau imbang jantan dan betinanya? Nah tentu breeder gapi yang jual ikan gapi yang berkualitas ya, yang jualnya pair atau perpasang ya imbang ya antara jantan dan betina. Nah kalau seperti ini ya ini kita jadi masalah nanti untuk menjualnya, karena jual per pairnya kita hanya dapat 2 jantan, berarti hanya menjual 2 pair teman-teman atau 2 trio, sedangkan sisanya betina nggak bisa kita jual. Nah hari ini kita akan membahas tentang ya kemungkinan ya jantan dan betina yang keluar dari keturunan indukan ikan gapi. Nah teman-teman, sekarang kita akan menuju ke papan ajaib yang ada di rumah. Ayo. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di depan papan ajaib kita. Jadi sekarang kita akan mulai belajar ya. Nah, bahwa kromosom atau yang membawa sifat manusia itu dibedakan menjadi 2, yaitu kromosom autosom dan kromosom seks ya. Kita tulis ya. Autosom dan kromosom seks. Kromosom autosom itu adalah kromosom yang membawa sifat fisik tubuh makhluk hidup. Kalau misalnya ikan gapi berarti sifat mata gapi merah atau hitam, dorsalnya itu big dorsal atau long, ekornya delta atau half moon. Nah itu berada di dalam kromosom autosom ya. Sedangkan yang satunya kromosom seks itu adalah kromosom yang mengatur jenis kelamin ikan gapi. Ya secara keseluruhan pada makhluk hidup vertebrata ya sama ya. Jadi kromosom seks ini menentukan ya jenis kelamin pada ikan gapi. Dimana nanti kalau misalkan ikan gapinya itu kromosomnya adalah X, maka ikan gapi tersebut akan berjenis kelamin betina. Sedangkan bila kromosom seksnya ikan gapi tersebut adalah XY, maka ikan gapi tersebut berjenis kelamin jantan. Nah seperti itu. Jadi kromosom itu berpasangan ya. Jadi XX itu betina, XY itu jantan. Nah sekarang kita akan belajar bagaimana kemungkinan yang terjadi bila terjadi perkawinan antara XX dan XY. Sekarang gini ya, XX ini betina kawin dengan XY ini adalah jantan, maka gametnya itu ini hanya satu macam yaitu X, sedangkan yang jantan itu ada 2 macam gamet. Kalau tidak X berarti Y. Maka nanti bila terjadi proses pembuahan, bila sel telur yang membawa kromosom X ketemu dengan sel sperma yang membawa kromosom X, maka akan menjadi individu berkromosom XX, yaitu betina dengan prosentase 50%. Sedangkan sel telur yang bertemu dengan sel sperma, sel telurnya X, sel spermanya
kromosom Y, maka individu yang terbentuk adalah XY, dan ini adalah jantan. Prosentasenya adalah 50%. Berarti kemungkinan untuk mendapatkan keturunan jantan dan betina itu sebetulnya sama, teman-teman. Sama-sama 50%. Nah, kemudian kita mulai bertanya, lah kemudian apa yang bisa kita manipulasi? Nah, kalau X ini udah nggak bisa karena jelas ini hanya satu macam. Nah, berarti yang kita manipulasi itu dari sini, teman-teman. Jadi bagaimana supaya nantinya yang membuahi itu, kalau misalnya kita ingin dominan jantan, bagaimana sperma yang membuahi itu adalah sperma yang membawa kromosom Y. Sedangkan kalau kita ingin mendapatkan keturunan yang dominan betina, bagaimana caranya kita memanipulasi supaya sperma yang membuahi itu membawa kromosom X. Nah, itu teman-teman. Jadi kita memanipulasinya itu dari sang jantan ya, bukan dari yang betinanya. Ini sama ya dengan manusia. Manusia itu kemungkinan mendapatkan anak pria dan wanita ini ya sama. Yang bisa dimanipulasi itu adalah dari ayah, spermanya itu ya nanti bisa dimanipulasi untuk yang membuahi itu yang membawa kromosom X atau Y, ya hampir sama. Oke, jadi teman-teman, kadang-kadang untuk pesanan luar negeri atau pesanan pasar itu memintanya itu jenis kelamin jantan. Nah, untuk itu bila kita mau memproduksi ikan gapi yang jumlahnya banyak dengan jenis kelamin dominan jantan, nah, maka kita harus memanipulasinya, yaitu dengan cara ya. Yang pertama itu adalah pada waktu kita breeding, maka kita perbanyak ya jantannya, memperbanyak pejantan ya ini ya. Ini sudah sering dilakukan oleh teman-teman ya. Jadi kalau pengen nanti keturunannya itu banyak yang berjenis kelamin jantan, itu pada waktu mengawinkan, misalkan betinanya 2, nanti jantannya dikasih 5, atau jantannya itu 10, betinanya 5. Nah, seperti itu. Sehingga kalau jumlah jantannya itu banyak, maka sperma yang membuahi betina itu tidak hanya dari satu pejantan. Jadi banyak pejantan, sehingga kemungkinan kromosom sperma yang terbawa itu banyak juga yang membawa kromosom Y, sehingga nanti akan terbentuk anakan jantan ya. Jadi ini cara pertama, itu bila mengawinkan diperbanyak pejantannya. Yang kedua itu adalah dengan mengatur suhu. Nah, ini data empirisnya saya belum menemukan, tetapi banyak orang yang sudah mencoba, yaitu sebagai contoh, misalkan kita breeding, itu suhu media air yang kita pakai itu dinaikkan. Misalkan kalau biasanya itu suhunya 27 derajat Celcius atau 26 derajat Celcius, nah itu dinaikkan sedikit sehingga menjadi 28 atau 29. Nah, dengan demikian, dengan pengaruh suhu tersebut, maka sperma yang terbentuk pada tubuh ikan jantan itu banyak yang mengandung kromosom Y, sehingga nanti pada waktu membuahi sel telur, maka individu yang terbentuk itu banyak yang berjenis kelamin jantan. Terus yang ketiga itu dengan menggunakan hormon. Nah, ini sudah dicoba oleh teman-teman kita yang di ikan cupang ya, bahwa dengan menggunakan hormon testosteron. Jadi hormon ini tadinya bentuknya tepung, kemudian diencerkan menggunakan alkohol, dan kemudian digunakan untuk merendam ikan jantan yang akan dipakai untuk pejantan. Nah, ternyata nantinya pada waktu pejantan ini memproduksi sel sperma, maka banyak ya sel-sel sperma yang membawa kromosom Y, sehingga kita harapkan adalah individu yang dihasilkan nanti juga banyak menghasilkan individu jantan. Oke teman-teman, itu tadi sedikit ya tentang pelajaran kita mengenai kromosom ya, untuk memanipulasi keturunan ikan gapi supaya berjenis kelamin
dominan jantan. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi dan salam ngebrol.